Faiz menikahi Fanya, 14. Salsa berhasil menghabiskan semua makanan dan segelas susu meski sebenarnya tak berselera, ada buah hati yang harus dijaga asupan nutrisinya. 2 hari kemudian, Burumi dimintai video call menantu perempuannya oleh Pak Hamdi. Beliau ingin mengetahui kabar Salsa yang sedang berduka dan mengajaknya pulang ke rumah. Sa, gak pulang ke sini saja kah, nak? Ibu ayah kangen, enduk. Salsa di sini saja Bu. Nunggu Faiz pulang, tolak Salsa tanpa adanya senyuman sedikit pun. Dulu sejak kejadian pelecehan atas dirinya, suaminya tidak lagi mengizinkan berlama-lama di rumah orang tuanya. Bukan egois tapi lebih menjaga. Apalagi kini suaminya tidak sedang di rumah. Meski Bima tidak lagi di rumah tapi hatinya tetap berkata, tidak, tanpa izin Faiz. Suaminya sebelum hilang sempat berpesan agar menunggunya di rumah mertuanya saja. Lagi pula ia masih terus berharap Faiz sebentar lagi akan pulang menjemput mengajak kembali tinggal di rumah mereka sendiri. Wajahnya terlihat murung tidak seceria dulu meski di mata tidak tampak lagi air mata, hanya ada tatapan kosong. Dengan berat hati keluarganya mengalah jika rindu dan rasa khawatir berlebih datang, mereka yang akan menemui sendiri putri mereka di rumah besan. Aris tidak tahan menahan kesedihan Salsa sedalam ini. Dengan terburu ia memasuki kamar, jangan sampai kesedihannya diketahui keluarga apalagi adiknya yang ia sayang. Dia akan terus berusaha menemukan belahan hati adiknya secepatnya, jangan sampai Salsa kehilangan orang penting dalam hidup setelah kepergian sang ibu. Di tengah kepedihan Aris terdengar tangisan keras adiknya meraung-raung mengamuk memanggil nama ipar. Dia langsung berlari kembali menghampiri. Di sana sudah ada kedua orang tuanya yang panik memanggil Salsa. Bu Fani tidak kuat mendengar tangisan histeris Salsa menekan telinganya di dada Pak Hamdi. Tubuh Aris membeku, seandainya adiknya di sini pasti akan ia rengkuh dalam-dalam menenangkan sang adik mengatakan semua akan baik-baik saja. Sedangkan, di seberang sana Salsa tubuhnya memberontak tak terkendali menolak pelukan ipar dan mertua yang mencoba menenangkannya. Fahri, cepat ambilkan air minum. Cepat, perintah Pak Wisnu tidak tega melihat kondisi menantunya gara-gara ulah anak lelakinya yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Faiz. Ya Allah, Salsa. Iya ya, habis ini kita cari Faiz sama-sama. Sabar, nak. Burumi kewalahan menenangkan menantunya di usia yang tak lagi muda. Istighfar Salsa. Kasihan adik bayinya, Salsa. Tenang ya, dibujuk terus menantunya yang meronta-ronta meluapkan emosi yang terus meluap. Setelah mendapatkan air, Pak Wisnu mendoakan air tersebut lantas diusapkan tangan yang sudah dibasahi ke ubun-ubun Salsa. Tidak beberapa lama Salsa sudah tidak lagi memberontak, tangisnya pun sudah kembali tenang. Setelah tangan kanan terlepas langsung memeluk tubuh iparnya. Faizka, di mana Faizka? Iya, nanti kita cari sama-sama ya. Sudah Ma. Salsa biar ditenangkan Mahya. Kita jaga di luar, ajak Pak Wisnu memberikan ruang menantunya untuk menenangkan kembali hati istri putranya. Dituntun Salsa kembali ke kasur untuk mengajaknya istirahat lalu dielus rambut panjang adik iparnya hingga tertidur. Sa, ayo masuk. Sudah siang ini, panas. Kasihan cucu mama. Sudah 2 hari ini Salsa lebih suka menyendiri di teras rumah. Jika malam tiba ibu hamil tersebut akan berpindah ke ruang tamu. Keluarga suaminya menatap pilu, sampai kapan menantunya akan terpuruk seperti itu? Salsa menerima ajakan ibu mertua memasuki rumah tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Faiz sahabatnya belum juga ditemukan, hanya keajaiban yang bisa mempertemukannya. Hari-hari Salsa selalu diliputi kabut tebal, tidak ada sama sekali sinar matahari mencerahkan harinya. Penuh akan kegelapan. Hanya tatapan kosong yang menemani. Dia dengan setia menunggu suami di teras hingga petang menjelang, tanpa dirasa bayi dalam kandungan sudah menginjak 8 bulan. Tidak ada lagi senyum ataupun canda dalam hidupnya, semua sudah dibawa pergi jauh oleh sahabatnya, sejak saat itu. Hanya si buah hati yang mampu membuatnya bertahan dan menunggu, entah sampai berapa lama lagi ia harus terus menunggu. Perut terus membesar mengingatkannya sudah terlalu lama Faiz tega meninggalkannya seorang diri membesarkan buah hati mereka. Setelah berbulan-bulan lamanya sesudah tragedi hilangnya Faiz, keluarga Salsa dibuatnya syok akan kehadiran sang menantu yang dicari selama ini keberadaannya. Bukan itu yang membuat mereka begitu terkejut, tapi kehadirannya bersama seorang wanita yang berdiri di samping mengait lengan. Aris yang tidak bisa lagi menahan emosi lantas berjalan cepat ke arah ipar memberikan bogeman mentah yang amat sangat kuat sekuat amarahnya. Setelah apa yang sudah Salsa alami dan terima selama ini akibat ulah iparnya yang tidak tahu diri seenaknya mempermainkan hati adiknya. Kenapa lo siksa adik gue? Hah? Kalau lo bosan, pulangkan. Pak Hamdi membisu, tidak mungkin putrinya tega mengkhianati saudaranya sendiri apalagi Salsa dalam kondisi hamil. Ini tidak mungkin. Beliau memundurkan diri mencari penyangga untuk menyangga tubuh beliau, terduduk lemas di kursi. Ini tidak mungkin, putriku. Aku yang menjerumuskan putriku, aku menyiksa hatinya, ini karenaku.
Tidak mungkin, Salsa, gumam Pak Hamdi lirih. Fanya, apa yang kamu lakukan? Dia iparmu. Dia suami saudaramu, Fanya. Maaf, Bu. Fanya kesini hanya meminta restu. Kami sudah menikah. Ibu tenang saja, tidak mungkin kita menjadi madu. Fai sudah janji mau menjatuhkan talak untuk Salsa. Iya kan Is, tutur Fanya datar tidak peduli ibunya akan memberi restu atau tidak, yang terpenting mimpi memiliki Faiz tercapai. Suami dari saudaranya yang dulu pernah dihina miskin, pelayan, kebo, tukang tidur dan masih banyak lagi penghinaan. Sekarang dia termakan omongannya sendiri mengambil paksa lelaki yang dulu dicaci dari tangan adiknya. Putri kandung Pak Darmawan hanya ingin lebih dari adiknya, tidak melulu kesenangan dan kemunculan yang mendatangi Salsa. Fanya tidak bisa terima itu. Astagfirullahaladzim. Bu Fani mendekap mulut tak percaya. Mereka telah menikah? Terus bagaimana nasib putri yang satunya? Yang masih setia menunggu kedatangan suami yang kini tengah berdiri di hadapan beliau. Ayah. Aris berlari ke arah ayahnya, emosinya memudar berubah menjadi kekhawatiran. Pak Hamdi terjatuh dari kursi memegangi dada menatap sayu anak perempuannya yang baru saja pergi bersama menantu tanpa lagi memedulikan perasaan beliau. Mas Hamdi.